Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Malam hari ini kita akan membahas tentang dzaraf, babud dzarfi, bab menjelaskan tentang dzaraf. Perlu diketahui dzaraf secara bahasa itu mempunyai makna wadah. Dzaraf itu secara bahasa maknanya wadah. Tapi kalau secara istilah nahwu, dzaraf adalah keterangan waktu atau keterangan tempat. Kenapa keterangan waktu atau keterangan tempat itu dinamakan dzaraf atau wadah? Karena seakan-akan orang yang bekerja melakukan suatu pekerjaan di waktu atau di suatu tempat, di mana waktu atau tempat tersebut seakan-akan seperti halnya wadah bagi pekerjaan tersebut. Maka keterangan waktu atau keterangan tempat dalam bahasa Arab diistilahkan atau disebut dengan dzaraf. Kita menuju ke slide pertama. Di dalam kitab Al-Imriti disebutkan huwas muwaktin au makanin intasob kulun ala takdiri fi indal Arab. Huwa adapun dzaraf, ismu waktin adalah nama atau isim yang menunjukkan waktu. Au makanin atau yang menunjukkan tempat. Intasoba di mana dia dinasobkan. Jadi isim yang menunjukkan waktu atau tempat dan dia dinasobkan itu namanya dzaraf. Kenapa harus ada bahasa dinasobkan? Karena terkadang dalam bahasa Arab itu ada suatu isim yang mempunyai makna tempat atau waktu tapi tidak dinasobkan. Kalau demikian maka tidak dianggap sebagai dzaraf. Dicontohkan seperti halnya eh, Mekah adalah tempat kelahirannya Kanjeng Nabi. Jadi Makkatu makanu wiladatin Nabi. Nah, Makkatu di dalam contoh yang saya sebutkan tadi itu tidak dikatakan dzaraf karena dia menjadi mubtada di mana dia dibaca rofa. Jadi dzaraf itu adalah isim makan atau isim zaman atau isim waktu di mana dia harus dibaca nasab. Kalau waktu atau tempatnya itu tidak dibaca nasab, maka itu tidak dianggap dzaraf. Maka ada itu di dalam bait selanjutnya disebutkan kulun ala takdiri fi indal Arab. Kulun tiap-tiap daripada isim waktu dan isim makan tadi ala takdiri fi mengira-ngirakan makna fi menurut orang Arab. Jadi dzaraf itu mengira-ngirakan makna fi. Di, makna di. Saya memukul di dalam masjid. Saya puasa di bulan Ramadan. Saya pergi di saya makan di pasar, katakanlah begitu. Namanya itu dzaraf. Jadi saya ulangi lagi, poinnya ada tiga. Satu, dzaraf adalah isim yang menunjukkan waktu atau tempat. Poin kedua, dzaraf itu harus dinasobkan. Poin ketiga, dia mempunyai makna fi, makna di dalam. Jika salah satu dari tiga poin ini tidak terpenuhi, maka itu tidak dianggap dzaraf. Seperti yang telah disebutkan tadi, Makatu makanu wiladatin Nabi. Mekah adalah tempat kelahirannya Kanjeng Nabi. Maka Makkah di situ walaupun mempunyai makna pekerjaan, makna tempat, tapi dia tidak dibaca nasab, maka tidak dianggap sebagai dzaraf. Contohnya,
Jalastu khalfa Zaidin. Jalastu saya duduk, khalfa Zaidin di belakang Zaid. Jalastu ini adalah fiil, berlaku sebagai amil juga. Khalfa ini adalah dzaraf, dibaca nasab. Dia sebagai makmul atau yang diamali oleh jalastu. Khalfa ini juga berlaku sebagai mudhof, di mana dia mempunyai mudhof ilaih berupa lafadz zaidin. Nah ini khalfa merupakan dzaraf seperti tadi ada 3 poin. Poin pertama dia menunjukkan makna tempat, kedua dia dibaca nasab, ketiga dia mempunyai makna fi. Saya duduk di belakangnya Zaid. Di dalam belakangnya Zaid. Sholat itu amama bakrin sama seperti khulfa. Dikatakan dhorof amama karena satu dia merupakan isim makan, isim yang menunjukkan makna tempat. Dua dia dibaca nasab. Ketiga dia menggunakan maknanya fi juga. Sama seperti yaumal khomis ini. Dia juga dibaca nasab. Kemudian yaumal khomis ini mempunyai makna waktu dan dia menyimpan makna fi. Tapi ketika yaumal khomis dibaca rofa, contohnya hari Kamis adalah hari keberuntungan atau hari Kamis adalah hari yang baik, yaumul khomisi, yaumun hasanun, maka yaum ketika menjadi mubtada dia tidak dzaraf karena dia tidak dibaca nasab. Itu definisi dari dzaraf atau dalam bahasa lain dianggap sebagai maf'ul fih. Maf'ulun orang yang dikenai pekerjaan fihi di dalamnya. Suatu hal yang dilakukan pekerjaan fihi di dalamnya. Maf'ul fih atau nama lainnya adalah dzaraf. Sudah cukup ya keterangan definisi dzaraf teman-teman ini ya. Eh, izin Ustaz bertanya. Oke, silahkan. Eh, Kalau seandainya 3 poin tadi itu tidak ditemukan dalam Oke. kata yang artinya tempat, tidak Ya, ada nasab, ya, tidak ada makna fi, dan maka dia sebagai keterangan apa di situ, Ustaz? ya. Contohnya, contohnya seperti kita satu-satu kita contohkan. Bentar, maaf. Contohnya begini. Ini ajib tuh, ajib tuh saya kagum mak kata kepada ajib tuh saya kagum mak kata pada tanah Makkah. Mak kata ini satu dia dibaca nasab. Dua dia merupakan keterangan tempat. Tapi dia tidak menyimpan makna fi. Maka ini tidak dianggap dzaraf. Jadi ini apa tarkibnya secara nahwu? Maka dia adalah maf'ul bih dari ajibtu. Seperti itu. Ini contoh di mana ini pengecualian tidak dibaca, pengecualian dia tidak menyimpan makna fi. Ngerti nggih? Paham yang ini ya? Kemudian contoh pengecualian yang lain. Makatu
baldatun, katakanlah, maaf saya belum menyiapkan apa namanya pengecualian, toyibatun. Makkah adalah negara yang baik, katakanlah. Maka Makkah di sini ini tidak dikatakan dzaraf karena dia menjadi mubtada, mubtada. Seperti itu. Atau ada lafat lain yang dibaca nasab dia tapi tidak mempunyai makna tempat. Contohnya dorobtu Zaidan. Maka Zaidan itu dibaca nasab bukan karena dorof tapi dia sebagai maf'ul bih. Jadi 3 poin itu, satu, dia harus berupa makna tempat atau waktu. Dua, dia harus dibaca nasab. Tiga, menyimpan makna fi. Sehingga ketika ada isim yang mempunyai makna tempat seperti makatu ini, tapi dia tidak menyimpan makna fi, maka tidak dzaraf. Seperti ajibtu makata, saya kagum pada negara Mekah. Maka dia statusnya sebagai maf'ul bih, bukan dzaraf. Kan begitu. Kemudian ini makatu baldatun thayyibah. Mekah adalah negara yang suci. Maka Makkah ini tidak dikatakan dzaraf karena dia menjadi mubtada. Seperti itu. Mungkin bisa difahami nih, saudara Abdi Setiawan tadi. Nah, Ustaz, Alhamdulillah. G. Yang lain kita lanjutkan. Idza ata dzarful makani mubhama wa mutlaqan fi ghairihi falyulama. Ketika dzaraf makan atau yang mempunyai makna tempat datang itu bisa secara mubham. Berarti dzaraf makan itu secara mubham wa mutlaqon dan secara mutlak fi ghairihi. Dan secara mutlak bisa mubham atau muhtas di pada selainnya dzaraf makan. Saya ulangi lagi. Idza ata dzarful makani mubhama. Dzaraf makan datang harus berupa mubham. Wa mutlakon dan secara mutlak baik bisa mubham atau muhtas pada selainnya dzaraf makan dari dzaraf zaman atau dzaraf waktu. Coba kita pahami dari keterangan selanjutnya ini. Dzaraf makan itu harus berupa mubham, yaitu menunjukkan tempat yang tidak tertentu. Contohnya, jalastu amama Zaidin. Ini setelah mim dan za ini ada fasal atau spasinya ini. Jalastu amama Zaidin. Saya duduk di depan Zaid. Qumtu khalfa Zaidin. Saya berdiri di belakang Zaid. Dorobtu waro'a Zaidin. Saya memukul di belakang Zaid. Nah, di depan kemudian di belakang itu adalah sebuah makna dari keterangan tempat yang mubham. Mubham maksudnya apa? Yaitu menunjukkan suatu hal yang tidak tertentu. Di depan itu kan tidak tertentu, di belakang juga tidak tertentu. Kecuali saya mengatakan di masjid, di madrasah, di Mekah, saya mengatakan di dalam kelas, saya mengatakan di dalam kamar, itu namanya mukhtas, tertentu. Tapi dzaraf makan yang mubham itu maknanya tidak tertentu. Seperti jelas tu amama Zaidin, kumtu khalfa Zaidin, dan dorobtu waro'a Zaidin. Maka inilah dzaraf makan harus berupa mubham. Nah, dzaraf makan ini tidak boleh ketika berupa mukhtas.
Ketika dzaraf makan berupa muftas, maka itu sebenarnya tidak dianggap dzaraf. Maka diterusnya dikatakan, jika dzaraf makan itu muftas, maka nasabnya tidak dengan tarkib dzaraf, kecuali secara tawasuk atau dinasabkan dengan nas'ul khafid. Ini namanya nas'ul khafid. Contohnya, dakhaltu al masjidah. Dakhaltu saya masuk al masjidah di dalam masjid. Nah, al masjidah ini larangan keras dianggap sebagai dzaraf. Kenapa? Karena keterangan tempat dalam masjid ini adalah keterangan yang tertentu pada suatu tempat yang tertentu, tidak tempat yang umum. Berbedanya kholfa amama waro'a itu umum, ini diperbolehkan dijadikan dzaraf. Nah, al-masjidah ini pasti tertentu tempatnya di mana. Maka al-masjidah ini tidak bisa dianggap sebagai dzaraf. Kalau tidak menjadi dzaraf, jadi apa ini? Maka ini dinamakan sebagai nasul khafid kalau dalam nahwu. Nasul khafid itu adalah ketika suatu kalimat dijarkan dengan huruf jar dan huruf jarnya dibuang, maka kalimat itu berubah menjadi dibaca nasab. Saya ulangi lagi, dalam bahasa Arab, ketika ada huruf jar memasuki suatu kalimat dan huruf jar itu dibuang, maka kalimat itu yang aslinya dibaca jar berubah menjadi nasab. Dakhaltu al masjidah ini asalnya adalah dakhaltu fil masjidi. Dakhaltu saya masuk fil masjidi di dalam masjid. Ketika fi-nya dibuang, maka berubah menjadi dakhaltu al masjidah. Maka al masjidah di sini i'rabnya nasab, tarkibnya tidak dapat kita anggap sebagai dzaraf makan karena dia dzaraf yang karena dia keterangan waktu yang muhtas, maka status nasabnya adalah karena nasul khafid. Nasul khafid adalah tadi huruf jar yang dibuang sehingga pembuangan itu merubah yang aslinya majrur dibaca jar berubah menjadi mansub atau dibaca nasab. Contoh lain, mungkin dari teman-teman pernah mendengar al-fiqhu lughatan al-fahmu. Kalau dalam beberapa kitab fikih kita ada keterangan al-fiqhu lughatan al-fahmu. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Nah ini, kata-kata lughatan ini. Al-fiqhu adapun fikih, lughatan di dalam bahasa itu al-fahmu mempunyai makna faham. Lughatan kebanyakan ini oleh beberapa kawan-kawan kita dianggap sebagai dzaraf. Ini tidak bisa ini dzaraf. Kenapa? Satu, dia tidak dzaraf zaman. Dua, dia tidak dzaraf makan lebih-lebih. Maka lughatan di sini nasabnya karena apa? Nasabnya adalah karena dia nasul khafid. Karena pembuangan huruf jar aslinya adalah al-fiqhu fil lughatin al-fahmu. Sama seperti dakhaltu al-masjidah tadi. Nah, keduanya ini dianggap sebagai dzaraf bisa, tapi secara tawasuk saja. Tawasuk itu secara mudahnya, mudah secara penyebutan saja itu dianggap sebagai dzaraf. Tapi sebenarnya secara istilah dia tidak dianggap sebagai dzaraf.
Mungkin itu teman-teman ada yang ditanyakan tentang dorof mukhtas dan dorof mubham di dalam dorof makan. Ada pertanyaan dari Alhamdulillah, kawan-kawan? Paham ya? jelas Ustaz. Oke. Jadi nanti mungkin teman-teman ini bisa mendalami materi ini di dalam masalah nasul khafid, nasab karena pembuangan huruf jar. Kalau di dalam alfiyah dikatakan wa'ad laziman biharfi jari wa in khudif fanasbulil munjari naklan. Nah itu di alfiyahnya itu. Wa'ad laziman fi'il lazim bisa dijarkan dengan wa'ad laziman fi'il lazim bisa dimutaadikan dengan huruf jar. Wa in khudif fanasbulil munjari, tapi ketika huruf jarnya dibuang fanasbulil munjari maka kalimat yang aslinya dibaca jar berubah menjadi nasab. Itu keterangan dorof makan yang harus mubham, tidak boleh mukhtas. Kalau mukhtas berarti dia sekali lagi harus apa namanya itu? eh Kalau mukhtas maka dia harus ditarkibi sebagai nasbul khafid, pembuangan huruf jar. Khafid perkara yang mengejarkan. Slide selanjutnya, sekarang kita bahas dzaraf zaman. Kalau dzaraf zaman ini lebih fleksibel daripada dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman itu bisa mubham atau bisa mukhtas. Mubham dalam artian waktu yang tidak tertentu. Contohnya sumtu lahdotan. Saya puasa lahdotan di dalam masa yang sebentar. Kumtu khinan. Kumtu saya berdiri khinan di dalam suatu masa. Nah ini kan lahdotan khinan masa sebentar suatu masa. Ini kan waktu yang tidak tertentu namanya mubham. Tanda ini dikatakan mubham bagaimana? Tandanya adalah tidak patut menjadi jawabnya mata, tidak patut menjadi jawab pertanyaan kapan. Kapan kamu puasa? Saya puasa sebentar. Nah, ini kan tidak memuaskan pertanyaan. Nah, itu tandanya sebagai mubham. Masih samar namanya mubham itu, tidak tertentu. Kebalikannya mukhtas, yaitu adalah dzaraf zaman tersebut mempunyai waktu yang tertentu, yang lebih perinci. Contohnya sumtu yauma ini, saya puasa 2 hari. Sumtu yauman, saya puasa 1 hari. Tandanya muktas adalah dia pantas dijadikan jawabnya mata. Seberapa lama kamu puasa? Dijawab saya puasa 2 hari. Nah ini kan suatu hal yang bisa melegakan suatu pertanyaan itu. Itu namanya mubham dan muktas. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut pembahasannya. Oke, saya lanjutkan. Wa nasbu bil fi'lil ladzi bihi jaro kasirtu mailan wa takaftu ashuro. Adapun nasabnya dzaraf itu dengan fi'il yang telah berlalu. Contohnya apa? Sirtu mailan wa takaftu ashuro. Sirtu saya berjalan mailan di dalam 1 mil. Wa takaftu ashuro, wa takaftu dan saya itikaf ashuro di dalam beberapa bulan. Nah, lafat sirtu mailan, mailan ini dibaca nasab. Yang menasabkan siapa? Yang mengamili siapa? Adalah lafadz sirtu, yaitu fiil yang telah disebutkan sebelumnya. Iktakaftu ini mengamili ashuro dibaca nasab. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu semua i'rab entah rofa, nasab, jer atau jazm itu pasti ada yang mengi'robi, pasti ada yang menyebabkan. Maf'ul dibaca nasab, yang menasabkan siapa? Makna pekerjaan sebelumnya, baik itu berupa isim atau fiil. Seperti khobar, khobar dibaca rofa. Yang merofakan siapa? Yaitu mubtada. Naat yang menasabkan siapa? Katakanlah nasab naatnya.
maka yang menasabkan adalah mat'utnya. Ada qaul yang lain mengatakan yang menasabkan adalah karena dia mengikuti man'ut. Mubtada siapa yang yang merofakkan? Yang merofakkan adalah keadaan dia di depan atau amil maknawi ibtida. Kita berbicara tentang fi'il mudhari' dibaca rofa, yang merofakkan siapa? Yang merofakkan adalah keadaan dia sepi dari amil jawazim dan amil nawasib atau namanya amil maknawi tajarrud. Sama seperti pembahasan kita. Dzaraf itu dinasabkan, siapa yang menasabkan? Pasti ada yang menasabkan, yaitu adalah fi'il ladzi bijaro, fi'il yang telah berlalu. Baik fi'il itu bermakna kalimat fi'il atau isim yang mempunyai makna pekerjaan. Nah, kemudian sebenarnya yang menasabkan itu ada kalanya fiil yang tampak, ada kalanya fiil yang tidak tampak. Fiil yang tidak tampak contohnya seperti apa? Contohnya begini. Mata kodimta, mata kapan kodimta kamu datang? Kemudian dijawab yaumal Jum'ah, hari Jumat. Maka hari Jumat ini, yaumal Jum'ah dibaca nasab, itu adalah dinasabkan oleh fiil yang dikira-kirakan. Pengira-kirakannya bagaimana? Kodim tu yaumal jum'ah. Berarti yaumal jum'ah ini dinasabkan oleh lafat kodim tu yang dikira-kirakan. Mata kodim ta, aslinya kodim tu yaumal jum'ah. Saya datang hari Jumat. Kemudian dibuang lafat kodim tunya, berubah menjadi yaumal Jumat, disederhanakan. Mungkin itu teman-teman ada yang ditanyakan dari saudara Sahal Ahmad, mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada Ustaz. Sudah cukup ya. Kita lanjutkan contoh-contoh selanjutnya. Di dalam bait Imriti disebutkan aulailatan au yauman au sinina. Aulailatan jadi tadi kan iktakaf tu asyuro. Saya iktikaf beberapa bulan. Aulailatan atau saya iktikaf di dalam satu hari atau semalam. Au yauman atau di dalam satu hari. Au sinina atau di dalam beberapa tahun. Au mudatan atau di dalam suatu masa waktu yang sebentar. Au jumatan atau di dalam satu Jumat. Au khinan atau di dalam suatu masa. Nah, ini contoh dari dzaraf zaman, di mana ini mempunyai makna yang mukhtas dan mubham. Lailatan yauman, sinina mudatan, jumatan khina tadi. Itu contoh-contoh dari dzaraf zaman yang mempunyai makna mukhtas dan mubham. Contoh lain, kum sobahan au masaan au sahar. Kum berdirilah atau beribadahlah, itu juga bisa. Atau bangunlah, itu juga bisa. Sobahan di dalam waktu pagi. Au masaan atau di dalam waktu sore. Au saharon atau waktu sahur. Au hutwatan atau esok. Au bukratan atau pagi. Ila safar sampai waktu perjalanan. Ini contoh-contoh dzaraf zaman. Lailatul Isnaini, malam Senin, Yaumal Ahad, hari Ahad, Sum puasalah Hudan besok, Ausar Ramadan atau terus-menerus, Awil Abad atau selamanya. Nah, ini contoh dari dzaraf zaman juga atau dzaraf yang menunjukkan makna waktu atau zaman. Kemudian contoh dari dzaraf makan adalah wasmul makani nahu sir amamah. Sir amamah. Sir berjalan. Berjalanlah amamahu di depannya seseorang. Au khalfahu atau di belakangnya seseorang. Awarahu atau di belakangnya sama. Au
Qudamah atau di hadapannya. Nah, ini contoh-contoh dari dorof makan. Dorof makan yang memang benar-benar secara istilah dikatakan dorof karena dia mempunyai makna mubham, tidak yang muhtas. Kalau muhtas dia bisa dianggap sebagai dorof makan ala sabili tawassuk, hanya sekedar pengucapannya saja. Karena secara hakikat tadi disebutkan ketika muhtas maka dia nasabnya karena nasbil khofid, karena pembuangan perkara yang mengejarkan atau huruf jar. Yaminahu di sebelah kirinya, simalahu yaminahu sebelah kanan, simalahu kiri, tilqaahu di hadapannya, fauqahu di atas, tahtahu di bawah, izaahu di hadapannya. Dan selebihnya bisa dipelajari sendiri itu teman-teman itu. Kemudian contoh terakhir di dalam dorof makan adalah gunaka sama, sama di sana. Farsakon satu farsah. Baridan satu barit. Satu barit itu ukuran apa namanya jarak. Wahahuna kif. Di sini berhentilah mau kifan saida. Di dalam tempat saida yang menguntungkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi kali ini. Ada pertanyaan dari teman-teman tentang dorof atau nahwu secara umum? Dipersilahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Yes, dipersilahkan. Bedanya kholfa sama waro itu kan artinya sama-sama di belakang ya. Bedanya itu Ya, apa, Pak? kalau secara umum sama, tapi bedanya secara mungkin ada call yang lain, saya belum tahu bedanya. Nanti saya carikan ada bedanya nggak. Sementara jawabannya sama antara Sama ya. kholfa dan waro'a ya. Barangkali kayak ala dan fauko Auko ya. gitu ya. Nanti coba Iya, saya carikan dulu ya untuk keterangannya ya. Saya kirim ke grup. Kalau fauko dan ala mungkin ada ulama mengatakan sama, ada yang mengatakan beda kalau ala melekat di atasnya begitu ya. iya. Fauko tidak melekat. Tapi kalau sementara ini saya belum menemukan perbedaan antara kholfa dan waro'a. Nanti coba saya carikan keterangan yang lebih jelas lagi. Saya kirim di grup WhatsApp nantinya. Matur nuwun, Pak. Oke. Mungkin yang lain dari teman-teman, ini pertanyaan bagus ini. Sebisa mungkin pertanyaan seperti tadi, membuat saya mencari jawaban, membuat saya memiliki pekerjaan rumah atau PR, biar lebih menarik pembahasan kita ini nanti. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya tutup ya ini cukup ini. Ya, alhamdulillah Ustaz. Nanti sekali lagi jangan bosan-bosan untuk bertanya. Karena orang yang bertanya itu adalah orang yang bodoh tapi hanya waktu itu. Setelah itu dia pintar. Tapi ketika orang tidak mau bertanya, dia bodoh selamanya. Itu beberapa makalahnya tokoh-tokoh Konfusius salah satunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.